Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah la nabiyya ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bertemu kembali di Selamat Haryanto Channel. Channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini di Selamat Haryanto Channel akan mengulas tentang aspek fikih yang berjudul asuransi, bank, koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang bermaslahat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bertadarus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqdulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari muamalah. Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseorangan, firma, yayasan, dan negara. Contoh dari muamalah yaitu jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi Islam atau asuransi syariah. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama, pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Sebagai dasarnya, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhilla lakum bahimatul an'ami illa matru 'alaikum ghairu muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1.
Asas transaksi ekonomi yang kedua yaitu syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' atau syar'i dan adab sopan santun. Yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 29. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yudlamuna fatila. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Asas transaksi ekonomi dalam Islam yang keempat, yaitu setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur dari penipuan. Hadis riwayat Muslim. Adapun asas transaksi ekonomi yang kelima adalah adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syara', boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Hadis yang diriwayatkan At-Sayuti, al-ibadatu asyratun ajza'in tis'atu minha fi tulabil halal. Ibadah itu terdiri dari 10 bagian. 9 bagian daripadanya terdapat pada mencari rezeki yang halal. Dalam hal ini adalah jual beli. Penerapan transaksi ekonomi dalam Islam yang pertama yaitu jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli, yaitu sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ul gharar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli, syaratnya 1. Berakal, balik, berhak menggunakan hartanya. Yang berikutnya, rukun jual beli yaitu syigot atau ucapan ijab dan qabul. Yang ketiga, barang yang dijual belikan, syaratnya barang halal, ada manfaatnya, barang ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain, milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya, zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui kedua belah pihak. Nilai barang yang dijual berupa uang, syaratnya harga jual harus jelas jumlahnya. Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi tersebut. Apabila transaksi dengan barter, al-muqayyadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Penerapan transaksi ekonomi dalam Islam yang berikutnya adalah khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya sesuatu hal, misalnya cacat pada barang tersebut. Hukum Islam membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang kepada penjual. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah, terpenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang tidak sah, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Contoh, jual beli sesuatu yang termasuk najis, seperti jual beli bangkai, daging babi, atau hewan-hewan yang diharamkan oleh syar'i. Yang kedua, jual beli air mani hewan ternak, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual mani hewan.
Yang berikutnya, yaitu jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan ibunya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang berikutnya, jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Jual beli yang sah tetapi terlarang atau fasid. Terlarang karena satu, merugikan si penjual, pembeli, dan orang lain. Mempersulit peredaran barang. Yang ketiga, merugikan kepentingan umum. Contoh, jual beli dengan maksud untuk ditimbun, maka hukumnya haram. Jual beli najisi, yaitu menawar sesuatu barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau memberi barang yang ditawarkan, sedangkan yang menawar barang tersebut adalah teman si penjual. Sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najisi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, yaitu monopoli, yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli walaupun dengan melampaui harga pasaran. Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini karena akan merugikan kepentingan dari orang lain. Penerapan transaksi ekonomi dalam Islam yang kedua yaitu simpan pinjam. Rukun dan syarat utang piutang atau simpan pinjam menurut hukum Islam adalah A. Yang berpiutang dan yang berutang syaratnya. 1. Sudah balik dan berakal sehat. 2. Yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang. Yang ketiga, peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutangnya. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang memberi hutang dan peminjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu qaradin jarra manfa'atan wa huwa riba. Setiap piutang yang sengaja untuk mencari manfaat atau pembayaran lebih atau mencari keuntungan adalah riba. Matalul ghaniyyu dzulmun. Orang yang mampu dan melalaikan kewajiban membayar hutangnya adalah zalim. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang B, barang atau uang yang dihutangkan atau dipinjamkan adalah milik syah dari yang meminjamkan. Pengambilan utang tidak boleh kurang nilainya. Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang membayar hutangnya dengan lebih baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat di dini wa dunya hatal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Sumaridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.